Okay, Assalamualaikum Ultimates. Welcome to Ultimate Course. Welcome to the online speaking class of Ultimate Course. Ngomong aja dulu and dare to speak by Uncle Is and me, Mr. Eddie. Okay, today we are learning grammar for speaking, particularly about verbs. Jadi hari ini kita akan belajar tentang grammar for speaking, khususnya tentang verbs atau kata kerja. Okay, this is the outline of today's lesson. The first one is definition of verbs, second, types of verbs, and the last, exercise. And because we're going to have some exercises. Oke, jadi ini adalah outline dari pelajaran hari ini yang berhubungan dengan kata kerja tadi. Yang pertama adalah definisi atau pengertian kata kerja, yang kedua adalah tipe-tipe dari kata kerja tersebut atau jenis-jenisnya, yang ketiga adalah latihan soal. Ada beberapa soal yang harus dijawab nanti di akhir slide ini. Next. Okay, so have you learned about verbs? Because I'm sure that at school I guess you have learned about verbs, because Indonesian curriculum somehow focusing on grammar. So yeah, I guess you got familiarized with verbs itself. Jadi harusnya udah pada familiar kan ya sama apa itu verb atau kata kerja dalam bahasa Inggris. Okay. So verb is a word that functions to show an action of a subject, and to show an event or situation. This is one of parts of speech, 9 parts of speech that we have learned at glance previously. Oke, jadi kata kerja dalam bahasa Inggris itu adalah suatu kata yang berfungsi untuk menunjukkan tindakan dari subjek. Subjek itu apa? Pelaku. Menunjukkan peristiwa atau juga keadaan atau situation atau condition. Nah, ini merupakan satu dari 9 parts of speech yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke. Kalau di bahasa Indonesia kita punya verba ya. Okay. Next. So there are 7 types of verbs. First one is based on the existence of object itself. Jadi ada 7 jenis dari kata kerja. Yang pertama adalah berdasarkan ada dan tidaknya objek, based on the past and participle form, berdasarkan bentuk lampaunya, based on the action or condition, berdasarkan aksi atau kondisi, based on the effect of tenses, pengaruh tensesnya, linking verbs, causative verbs, and based on the usage or the existence of to. Okay, berdasarkan penggunaan to atau ada tidaknya to. Okay, so we go to the first types of verbs. Kita ke jenis kata kerja yang pertama, yaitu adalah berdasarkan ada dan tidaknya objek. There are 2 types. The first one is transitive verb. The second one is intransitive verb. Jadi berdasarkan ada dan tidaknya objek, ini juga seperti bahasa Indonesia ya sebenarnya. Yang pertama itu adalah kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. It's quite easy so far. Okay. Jadi apa itu transitive verb?
intransitive verb itu adalah kata kerja yang diikuti direct object yang menerima aksi dari subjek. Jadi simpelnya gini, ini transitive verb itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek, gitu. Atau di sini adalah bahasanya direct object ya, jadi objek langsung. Oke. For example, bring, read, eat, etc. Okay. So the formula subject plus verb plus object. Okay. While intransitive verb is the verbs that do not need object. Oke, jadi dia nggak membutuhkan objek atau direct object. Biasanya dipisahkan oleh maksudnya antara kata kerja dengan objek itu dipisahkan oleh preposition, ya preposition biasanya, atau mungkin conjunction, ya seperti itu. Contohnya arrive, come, listen, etc. Jadi formulanya itu adalah subject plus verb. Oke, karena dia tidak butuh objek. Contohnya yang gampang itu apa ya? Sleep ya. I sleep. Jadi itu udah bisa jelas, udah jelas subjek predikatnya berupa verb. Verbnya apa? Intransitive. So, here are two examples of transitive and intransitive verb in sentence. The first one, he sent me a postcard. Jadi dia mengirimkan ku kartu pos. Zaman sekarang sih mungkin nggak ada ya kartu pos ya. It's a postcard. It's transitive because send here is the verb itself and me is the object. Okay. While the second example, we can see that Shriel often sneezes while cleaning house. It's intransitive. As I said previously that between the verb and object, it is separated by either by preposition or even like conjunction. Jadi yang namanya intransitive itu antara kata kerja dengan si objek yang tidak langsung atau indirect object itu dipisahkan. Ada pemisahnya, biasanya preposition atau di sini adalah bisa jadi conjunction. Okay. Next, the second type of verbs based on the past and participle form. Jadi berdasarkan bentuk lampaunya, bisa itu past tense atau past participle-nya gitu. There are two types of this kind of verb. The first one is regular verb, the second one is irregular verb. Jadi yang pertama itu adalah kata kerja reguler dan kata kerja yang irregular. Oke. What is it? Apa itu? Regular verb is a verb that the majority of it we can just put suffix ed or d in on the base form. Jadi ini adalah kata kerja yang mayoritas bentuk past tense atau past participle atau verb to and verb three didapat dengan menambahkan suffix atau akhiran ed atau d aja pada base form atau bentuk kata kerjanya. Contoh, arrive jadi arrived, walk jadi walked. Oke, seperti itu. While irregular verb, the past tense form and past participle form of irregular verbs vary a lot. We cannot predict that form. We can just memorize them. Okay. Jadi banyak sekali bentuk irregular verb, dia itu tidak beraturan. Yang ini regular itu beraturan, ditambah d atau ed aja, sedangkan irregular itu tidak beraturan.
sehingga itu banyak dan bervariasi. Contoh, run, eat, read. Contoh, eat ini ya, yang gampang ya. Eat menjadi ate, bacanya boleh ate atau at ya. At, eaten, dan read, read. Okay. Example. The item arrived late. Ini berarti regular. But they came late. Berarti irregular. Jadi came-nya itu berasal dari come. Come, came, come. Jadi arrived. Oke, bentuk keduanya arrived, bentuk ketiga juga arrived. Sedangkan ini bentuk pertamanya come, bentuk keduanya came, bentuk ketiganya juga come. Oke. Next, the third type of verbs is based on the action or the condition itself. There are two types of this, action verb and stative verb. Jadi berdasarkan kondisi atau aksinya, kata kerja itu ada kata kerja aksi atau kata kerja statif. Gitu. Apa itu action verb? Action verb itu adalah kata kerja untuk menyatakan bahwa subjek sedang melakukan suatu aksi atau untuk menyatakan bahwa sesuatu terjadi. That's action. For example, like I eat, listen, play, study, and etc. While a stative verb do not state the action, but it is aimed to state a condition that doesn't change. Oke, jadi kalau untuk stative verb itu atau kata kerja statif itu menyatakan kondisi yang tidak berubah. Dia bukan menyatakan aksi ya, tapi menyatakan kondisi yang tidak berubah atau cenderung yang tidak berubah. For example, have, love, prefer, etc. Have di sini ya, itu bukan sebuah aksi gitu ya. Love juga bukan sebuah aksi dalam bahasa Inggris ya konteksnya ya. Prefer juga, saya lebih suka, itu juga bukan aksi. Oke, for example. Jadi sebelum ke situ. Jadi yang disebut dengan aksi itu bisa menggunakan panca indera kita gitu. Seperti atau misalnya menggunakan panca indera dan tangan, kaki gitu-gitu. Apa ya istilahnya? Anggota badan kita lah bisa menggunakan itu. Itu namanya action verb. Sedangkan stative itu lebih ke apa ya? Something that abstract, I guess. Dan contohnya itu adalah they walked hand. Ini action kan berarti walked. Oke, walked hand. I prefer tea. Itu berarti stative. Oke. Next. Number 4, based on the effect of the tenses itself. Berdasarkan pengaruh dari tensesnya. There are two kinds. The first one is finite verb. The second one is non-finite verb. Jadi berdasarkan pengaruh tensesnya itu ada dua. Ada finite verb dan non-finite verb. Apa itu finite verb? Finite verb itu adalah kata kerja yang dipengaruhi tense, present atau past, and agreement. Ya, atau persesuaian dengan subjek dalam hal person, first, second, and third. Dan number, singular, plural, termasuk finite verb, yaitu transitive and intransitive verb, action and stative verb, linking verb, and auxiliary verb. Jadi dia itu finite verb ini terikat pada suatu agreement. Agreementnya berupa apa? Misalnya tergantung ini siapa yang melakukan. Nah, apakah dia orang pertama, orang kedua, orang ketiga? Apakah dia termasuk singular atau tunggal atau plural atau jamak? Apakah dia present atau past? Bentuknya akan berubah. Jadi dia banyak variabel yang mempengaruhi dari bentuk kata kerja ini. Itu yang disebut dengan finite verb. While non-finite verb
So it doesn't depend on the tense and agreement. Jadi dia nggak bergantung sama tenses sama dan agreement. Dia nggak peduli mau present mau past, mau itu dia agreementnya misalnya siapa yang ngomong first, second, or third person, it's just okay. Maksudnya dia akan tetap number berhubungan dengan jumlah tunggal maupun jamak itu sama. Contoh yang termasuk non-finite verb antara lain adalah present participle bentuk ing. Contoh ya kan kalau misalnya kata kerja bentuknya ing, mau siapapun yang ngomong tetap aja ing gitu. Nggak pernah kan ada verb 2 ditambah ing gitu, enggak. Jadi tetap verb 1 ditambah ing. Dan kata kerja itu akan sama terus. Oke. Past participle, ed form itu juga sama. Infinitive or to plus verb ini ya secara umum. To infinitive ini bentuknya tetap gitu, maupun dia bentuk past, bentuk present, mau orang pertama, orang kedua, orang ketiga, mau yang ngomong sendirian, mau yang ngomong banyak, atau yang melakukan sendiri, melakukan banyak, itu sama aja. Dan bare infinitive. Oke. Itu bentuk kata kerja dasar. Contoh, you are growing up so fast. Ini adalah finite verb. Coba kita lihat. You are growing up so fast. Oke, ini finite verb, tapi dia bentuknya steady verb, ya. Oke, terus yang kedua, you're growing up so fast. Ini non-finite verb. Ini present, you're growing up so fast. Ini non-finite verb dan present participle. Oke. Mudah-mudahan paham ya. Oke. Next. Selanjutnya itu adalah linking verb. Okay. So the fifth type of verb is linking verb. What is it? What is linking verb? Linking verb itu adalah kata kerja yang menghubungkan subjek dari sentence dengan deskripsinya. Jadi ada subjek, ada deskripsi. Subjek itu kan biasanya noun atau pronoun. Yang mendeskripsikannya biasanya apa? Adjective. Jadi antara subjek dengan adjective itu dihubungkan dengan linking verb. That's why the name is linking verb. Dia menghubungkan antara subjek dengan deskripsinya. Jadi kata-kata kerjanya contohnya itu adalah feel, look, smell, sound, taste, become, continue, grow, seem, or be. M is R, was, were, be, been, being. Contohnya, she's young and beautiful. You look gorgeous. Kita lihat, she young. Nah, karena dia ini subjek, ini adalah deskripsinya atau adjective ya di sini. Perlu linking di sini. Linkingnya itu berupa be. Nah, coba kita lihat. You gorgeous. Di sini ada look. Look itu adalah sebagai linking verb di sini. Oke. Dan perlu diperhatikan ada beberapa kata kerja itu yang bisa berfungsi sebagai linking, dia juga bisa berfungsi sebagai main verb. Oke, nanti kita bahas. Oke. Next, the number 6, we got causative verb. Causative verb ini apa itu causative verb? Causative verb itu adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan bahwa subjek atau pelakunya membuat seseorang atau sesuatu melakukan suatu aksi. Jadi ada A melakukan aksi nih, misalnya A itu adalah subjek, dia melakukan aksi B. Nah, tapi dia tidak melakukannya secara langsung, dia nyuruh C, misalnya kayak gitu. Itulah yang disebut dengan causative ya. Jadi ada kata kerja kausatif ya di sini. Contohnya let, make, get, and have. Contohnya, he won't let me
see his phone. Ini mohon maaf, ini typo, harusnya i-nya 1 ya, e-nya 1. He won't let me see his phone. Jadi dia nggak akan membiarkan saya melihat handphonenya. Oke. Contoh yang kedua yang lebih jelas nih. I had my house renovated last week. Jadi artinya apa? Apakah saya yang merenovasi merenovasi rumah saya? Bukan. Artinya saya menyuruh tukang atau menyuruh orang atau minta tolong orang untuk merenovasi rumah saya. Jadi gitu. For example, yang lainnya adalah I had my hair cut. Jadi rambutku itu dipotong, bukan motong sendiri artinya. Itu namanya qasarif. Oke. Kayak tadi rambut tadi juga dia bisa bermakna pasif juga ya, kayak misalnya dia bentuk lain dari pasif itu misalnya my hair is cut. Nah, bisa juga kita bilang I had my hair cut. Seperti itu. And last but not least, we got the seventh type of verbs based on the usage of to. We got two kind of verbs, bare infinitive and to infinitive. Jadi kita berdasarkan penggunaan to, ada atau tidaknya to, ada dua, bare infinitive and to infinitive. Oke, bare infinitive adalah kata kerja dasar. Kata kerja dasar ya, tanpa menggunakan to di depannya. Bare infinitive juga biasa dikenal dengan sebutan main verb, basic verb, atau lexical verb. Oke, jadi kata kerja dasar tanpa menggunakan to di depannya. Oke. Sedangkan to infinitive namanya juga udah to ya depannya, to infinitive. Mengandung pengertian kata kerja dasar yang didahului oleh kata to. Gitu. Gampang ya cara membedakannya ya. Karena ini ada to berarti di depannya to. Contohnya ada banyak nih kata-katanya. Afford, dare, hope, dare ya, kayak misalnya dare to dream. Nah, berarti itu benar tuh secara grammar. Dare to speak, dare to speak, dare to dream, and so on and so on. Hope, plan, seem, agree, decide, and so on and so on. Example, contohnya untuk yang bare infinitive, we work every day. Oke, work di sini ya udah tanpa to. We work every day. She sings at a cafe. Yang sedangkan to infinitive, John wants to continue his study in Sydney. Jadi to continue. Jadi di sini ada setelah wants itu harus ada to. Nah, setelah to ini berarti ya ini dia. Ini to continue ini yang disebut dengan to infinitive. Okay? It's simple. Okay. Finally, we have some questions that you have to answer by yourself. After watching this video, you may like screenshot this video to make it easier for you to answer these questions. But these questions you must answer at class, not at home. Jadi ini adalah latihan persiapannya di rumah, tapi jawabnya nanti di kelas gitu. Tapi siapin di rumah ya, karena kalau misalnya nanti di kelas kehabisan waktu, sayang waktunya gitu. Jadi siapin di rumah aja, nanti di kelas udah langsung ngejawab ini nih. Yang pertama, explain about verbs with maximum 2 minutes. Jadi terangkan ya, jelaskan mengenai kata-kata kerja, jenis-jenisnya, contoh-contohnya dalam waktu 2 menit. Gak usah detail, dalam waktu 2 menit aja gitu, maksimum. Terus second, make a story minimum 40 words. Ini kira-kira ya, 40 kata. About your daily routine containing some kinds of verb. Speak it up in 1 minute. Jadi kenapa harus daily routine? Karena biasanya itu banyak kata kerja ya, misalnya like I wake up in the morning, terus I go to office, something like that. Jadi daily routine itu biasanya banyak menuntut adanya kata kerja di dalam kalimat-kalimatnya.
Okay. Last, answer 10 questions regarding verbs. Okay. Nah, ini nanti jawab 10 pertanyaannya di kelas yang berhubungan dengan kata kerja. Okay, I hope you mates prepare yourself for this because we give this video prior to the class, prior to the meeting, or even like a day before the class. So please use your time wisely. Please use your chance wisely. This is like a bite at the cherry, right? Okay. So, thank you for your attention. See you on the class, Ultimates. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.